welcome to my channel Miss Kang Apak. Teman-teman pernah nggak ngalamin yang namanya jebakan majikan? Jadi dulu saya pernah ngalamin ya teman-teman, jebakan majikan. Tapi sebenarnya jebakan majikan ya gak cuman di luar negeri aja ya teman-teman. Mungkin juga di negara sendiri pun mungkin ada. Dan itu juga tergantung dari majikan kita kayak gitu. Ya guys, jadi sebelum saya berangkat ke luar negeri gitu, saya kan di PT. Nah terus udah gitu majikan saya tuh bilang, kamu nanti ada kamar pribadi ya, lumayan gede sih ya teman-teman, ukuran 2,5 meter gitu, lumayan gede sih ya kan, ada kamar mandi juga. Nah waktu itu kan saya udah tuh terbang. Nah kan aku dijemputnya itu sore-sore dan nyampe lokasi tempat majikan saya kan nyampenya itu malam gitu ya. Nah terus sampai di lokasi terus saya kan ditunjukkan, ini tempat kamu tidur gitu ya. Karena memang udah malam jadi kan saya istirahat gitu. Jadi saya masuk ke dalam istirahat dan saya pun beres-beres. Jujur saya kaget ya teman-teman. Jadi setiap pojokan, depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu ya. Udah gitu di kolong tempat tidur saya, terus di lemari, di tempat kotak rias itu. Jadi itu banyak banget yang namanya uang koin gitu. Dan uangnya seperti ini ya guys, uangnya kayak gini. Jadi ini 5 sen, ini 20 sen, sama ini 10 sen. Jadi itu banyak banget di kamar saya gitu ya. Dan saya pun kaget gitu. Ini apa sih gitu ya kan, kok banyak banget gitu. Jujur saya itu kurang paham. Ini aku tuh nggak tahu sama sekali ya. Jadi aku kumpulin jadi satu gitu. Banyak banget, mungkin ada berapa biji ya, sekitar 10 bijian gitu. Dan saya tuh kaget, aku nggak tahu, aku nggak paham ini maksudnya apa gitu loh ya kan. Aku tuh bingung kayak gitu, kok ini tiba-tiba di kamar saya tuh banyak banget kayak gini kayak gitu loh, uang koin. Tapi saya memang nggak tahu sama sekali. Jadi karena udah malam, otomatis saya simpen dong di pinggir gitu ya. Nah terus saya tuh mikir aja, ini maksudnya apa gitu, maksudnya apa, aku banyak banget uang kayak gini, uang koin kayak gini gitu ya. Dan waktu itu aku tuh langsung inget ya teman-teman, terus aku tuh langsung ingat, oh iya, ini nih yang namanya jebakan majikan terhadap helpernya gitu loh. Jadi dulu sebelum saya berangkat kan saya di PT gitu loh. Nah pas di PT kan ada gurunya kita yang ngajar kita gitu ya, mem kita kayak gitu loh, guru lah, intinya guru gitu. Jadi guru saya itu selalu bilang, berhati-hatilah pas pertama kali datang ke rumah majikan. Ya ini kebanyakan ya kita itu ya para helper itu pasti dikasih kejutan. Ya ini jebakan majikan gitu. Dan guru saya tuh selalu bilang lah, every time, maksudnya tuh kayak misalkan kita itu lagi rapat sedikit kayak gitu, pasti kita selalu diomongin, pokoknya berhati-hatilah pas pertama kali datang ke rumah majikan. Dan udah gitu tuh aku tuh ya udah gitu ya, karena memang udah malam ya udah aku taruh di meja aja nunggu besok kayak gitu. Terus besoknya lagi saya itu udah kasih ke mem saya gitu, majikan saya, mem kok ini ada uang, saya kembaliin gitu ya. Jadi pesennya nih buat temen-temen, kalau nemuin uang atau nemuin barang apapun, jangan ditaruh kamar kita, jangan dikantongin, jangan ya. Ya semisal kalau majikan memang nggak ada di rumah, kita taruh di luar aja, ditaruh di meja atau di mana gitu loh. Jangan sampai loh ya, jangan sampai ditaruh di kamar kita atau dikantongin kita tuh. Nanti kalau semisal majikan pulang baru kita ngomong gitu.
Jadi jebakan majikan itu nggak cuman buat anak baru datang aja gitu ya guys. Mungkin juga yang lama gitu ya. Kerja pun sama, kita itu masih dites kayak gitu. Dan jujur nih, saya sering terjadi ya. Saya juga ngalamin walaupun saya udah lama gitu ya, 2 tahun gitu ya. Ya masih aja gitu, majikan itu kayak ngetes gitu, ngetes lagi. Kamu ini orangnya masih sama nggak sih? Kamu nih orangnya masih jujur atau enggak gitu. Dan jujur ya guys, aku tuh sering ngalamin kayak gitu. Jadi nemuin uang kayak gitu di kantong kayak gitu. Makanya kenapa kita itu ada teori mencuci baju gitu loh. Kalau mencuci baju kan kita harus cek semuanya gitu kan. Yang utama adalah kantong kayak gitu. Tapi yang sering juga ya di kantongnya memang kebanyakan majikannya kayak gitu gitu. Entah tahu itu lupa atau memang kayak sengaja gitu ya, kurang tahu gitu loh ya. Tapi kadang juga ya lucu ya. Jujur menurut saya ya teman-teman, kalau kita menemuin uang gitu ya, apalagi semisal kita itu kalau sering atau misalkan tiap hari atau tiap seminggu sekali atau 1 bulan sekali, itu kayaknya tuh kayak kurang masuk akal. Itu menurut saya ya guys, kayak lucu gitu loh, lucu aja. Ibarat kayak kita juga punya perasaan gitu ya. Teman-teman ada nggak kayak saya, semisal kita itu nemuin uang gitu, jadi merasa kayak kita itu tersinggung gitu loh, karena kita kan kesini memang niatnya memang mau kerja gitu ya guys, tapi karena memang majikan ya pengen coba-coba kali ya guys. Tapi ya memang nggak apa-apa sih ya, mungkin ya majikan ya wajar lah kayak gitu, tapi kesannya gitu loh ya, kesannya kurang bagus aja sih menurut saya kayak gitu. Tapi memang bener ya guys, karena kita itu ikut sama orang, kita itu nomor 1 adalah kejujuran gitu ya guys. Kalau kita jujur, insya Allah ya kita ya enak gitu loh. Ya karena kan nggak semua orang itu kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah. Jadi kuncinya kalau kerja ikut sama orang adalah kejujuran ya teman-teman. Dimanapun kita kerja, kita harus jujur. Mungkin teman-teman di luar sana gitu ya, mungkin masih banyak ya, gak lama gak baru mesti sama aja yang namanya dikasih jebakan mulu, ya nggak? Tapi asli ya guys, pas pertama kali datang ya kaget aja sih ya menurut saya gitu ya, karena ya deg-degan gitu loh. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau majikan sering-sering kayak gitu ya guys. Jadi kita itu jadi merasa oh aku harus jujur gitu loh ya kan. Maksudnya kita itu jangan sampai gitu loh ya. Karena kita kan kesini mau niatnya kerja gitu ya guys. Jadi jauh-jauh dari hal-hal yang seperti itu, oke? Jadi buat temen-temen nih yang baru mulai kerja ngikut sama orang, ya kita harus jaga-jaga alias kita harus waspada ya guys. Jadi cerita ini diambil dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri gitu ya. Pas pertama kali saya tuh datang, adanya saya cerita begini, kita jauh lebih waspada gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin memang baru pertama kali kerja ikut sama orang gitu loh. So buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi. See you, bye bye. Bye bye.